adik-adik. Shalom Papa dan Mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik apa kabar? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, adik-adik boleh tutup matanya, lipat tangannya, kita memulai berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami hari ini Bapa. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami Bapa. Kiranya Engkau berkati Bapa dari awal hingga akhir ini Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik yang masih di rumah boleh berdiri yuk. Kita mau memuji nama Tuhan hari ini. Amin. Amin. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta alam sesama. D, damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Damai sejahtera di hati. Beri kemuliaan untuk Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Adik-adik masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Sebentar kita akan menaikkan satu lagu pujian lagi, Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus.
Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari adik-adik silakan duduk. Siapkan lebih lagi hatimu buat Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau naikkan pujian. Seperti rusa rindu sungainya. Mari adik-adik, sama-sama kita naikkan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita ulangi dari awal adik-adik. Seperti rusa rindu sungaimu, rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah. Mari adik-adik katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu, padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembah. Mari adik-adik panggil dia, Yesus, Tuhan Yesus, kau berarti bagiku. Mari adik-adik panggil dia, Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagi. Mari lebih lagi katakan, Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, kau berarti bagiku Tuhan. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagi. Kau segalanya bagiku Tuhan, kau segalanya bagiku. Mari adik-adik kita berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami. Kau berarti bagi kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak kami yang menyampaikan firman-Mu. Dan berkati Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Sehingga mereka menjadi murid yang mau dengar-dengaran firman-Mu. Dan melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Udah lama kan kita tidak bertemu ya? Kurang lebih 1 tahun kayaknya ya. Hah? Bukan 1 tahun. Berapa ya? 3 bulan? Bukan juga. Oh, 3 minggu. Iya. Kakak yang lupa. Nah, kalian tahu kan bulan ini masih bulan apa?
Ya benar, bulan Paskah. Paskah artinya Tuhan mengorbankan nyawanya dan bangkit memberikan keselamatan kepada kita semua. Ini masih tentang perihal Paskah. Kakak mau menceritakan seseorang bagaimana Tuhan mengasihi kita semua. Nah, seseorang ini namanya, tunggu, kakak lupa. Susah namanya adik-adik. Namanya Ludwig Ingwer Nommensen. Ayo, dari namanya ada yang tahu nggak asalnya dari mana? Apa? Papua. Jauh kali. Nah, Lampung. Salah tapi adik-adik. Apa? Sepupunya Kak Henry. Wah, itu bener-bener salah. Nih, kakak kasih tahu ya. Asalnya dari Jerman. Dari Indonesia ke Jerman. Jauh nggak adik-adik? Coba lihat peta dunia, Jerman di mana? Jauh kan? Oke, kakak ceritain tentang Nommensen ini ya. Nommensen ini asalnya dari Jerman, adik-adik. Lahirnya di tahun 1834. Kira-kira adik-adik di sini udah ada yang lahir belum ya? Belum ya? Kakak juga belum adik-adik, 1834. Lama kali. Tua itu, Dek. Nah, Nommensen ini lahirnya tahun 1834. Dia lahir di keluarga miskin adik-adik. Adik-adik, dia tidak sekolah. Dia masa kecilnya dihabiskan untuk membantu orang tuanya. Adik-adik di sini hidupnya masih berkecukupan. Masih makanan disediakan sama orang tua. Bersyukurlah adik-adik hidup dalam berkecukupan. Tidak seperti Nommensen ini adik-adik. Dia berusaha, bekerja. Kalau dia nggak bekerja, dia tidak makan. Nah, Nommensen ini dia pekerja keras. Dia ulet. Jadi dia tangguh. Hadapin situasi apapun dia bisa. Dia juga keluarga yang mengenal Tuhan. Nah, pada waktu umur 12 tahun, adik-adik, dia mengalami kecelakaan yang membuat kakinya patah. Akhirnya, Nommensen ini hanya berbaring berbulan-bulan di tempat tidur. Kira-kira adik-adik di rumah, seharian berbaring di tempat tidur, enak gak? Enak? Yakin? Tidur doang gitu ya, disediain makan gitu. Enak ya? Nggak ngapa-ngapain, diem aja. Oke, sehari mungkin enak. Tapi berbulan-bulan gimana adik-adik? Enak gak? Bete kan? Bosen kan? Cuman diem-diem di tempat tidur aja. Nah, Nommensen ini seperti itu, Dek. Dia bosen, bete. Kok kakinya sakit, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam doanya dia begini berkata, Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Kalau aku sembuh, aku mau jadi seperti Opa Pardi. Nah, tahu nggak adik-adik Opa Pardi? Ayo, masa nggak tahu? Kalau belum tahu kenalan ya, nanti ya, oke? Nah, jadi Opa Pardi itu pemberita kabar gembira dari Tuhan. Jadi Nommensen itu seperti itu. Dia mau jadi pembawa kabar gembira dari Tuhan. Ternyata doanya Nommensen ini terjawab sama Tuhan. Kakinya yang tadi patah, sembuh adik-adik. Nah, Nommensen kan sudah berjanji ya. Akhirnya setelah sembuh, dia bekerja dan belajar, dia kuliah.
kuliah, ambil jurusannya mempelajari firman Tuhan adik-adik. Akhirnya setelah selesai, dia diutus adik-adik. Pada tahun 1962 dia diutus ke Indonesia. Kira-kira adik-adik 1962 sudah ada kapal terbang belum? Ayo, tahu nggak? Oke, bagaimana caranya adik-adik? Kakak kasih tahu ya caranya ya. Berjalan bukan berlari, bukan bagaimana caranya. Allah gunakan kapal melaju menuju Indonesia. Itu caranya adik-adik. Jadi menggunakan kapal, bukan kapal terbang adik-adik. Kapal terbang belum ada pada waktu itu. Akhirnya pada waktu 1862, Nommensen ditugaskan ke Indonesia adik-adik. Khususnya di Pulau Sumatera Utara. Nah, Nommensen disitulah membawa kabar gembira dari Tuhan untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pada waktu itu belum mengenal Tuhan adik-adik. Nah, bangsa Indonesia akhirnya mengenal Tuhan adik-adik berkat siapa? Berkat Tuhan sendiri mengutus Nommensen ke Indonesia. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu. Allah begitu mengasihi kita. Nah, tapi bagaimana kita mengasihi Allah adik-adik? Adik-adik ada yang bisa kasih contoh nggak? Bagaimana kita mengasihi Allah? Ya, satu berdoa. Kedua, membaca firman Tuhan. Ketiga, bersyukur atas segala hal. Keempat, ayo, apa? Ayo, apa? Gak ada yang tahu? Ya, keempat itu menjalankan perintah Tuhan atau menjauhi larangan-larangannya. Salah satu perintah Tuhan apa adik-adik? Menghormati ayah dan ibu. Ingat adik-adik, orang tua itu adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi kalian harus patuh dan taat kepada orang tua. Jangan melawan, jangan membentak, jangan marah-marah. Ingat ya, orang tua adalah wakil Tuhan. Dan satu hal lagi pesan kakak, karena kalian liburan, ini kan masih liburan jadinya kan, kalian belajar di rumah doang kan? Kalian jangan habiskan waktu untuk main game, nonton film, terus bermain sama teman-teman di luar. Kalian habiskan waktu untuk itu, tapi kalian lupa dengan Tuhan. Coba kalian ambil sedikit waktu, luangkan waktu untuk Tuhan. Berdoa, membaca firman. Ya, ingat ya adik-adik, walaupun kalian dalam masa liburan ini, kalian harus luangkan waktu untuk Tuhan. Ingat, Tuhan tadi sudah mengasihi kita. Sekarang bagaimana kita mengasihi Tuhan? Caranya apa tadi adik-adik? Yang tadi ada 4 itu loh. Berdoa, membaca firman, terus bersyukur atas segalanya. Yang keempat, ayo apa? Apa? Ayo, patuhi. Ya? Ya. Yang keempat itu taati perintah Tuhan atau jauhi larangan-larangan Tuhan, ya. Ingat ya adik-adik. Jadi di rumah aja kita harus tetap bisa mengasihi Tuhan. Oke? Di sini adik-adik sudah paham ya apa yang kakak maksud? Kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau membalas kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu kita mau berdoa, membaca firman, menaati Tuhan,
menaati Tuhan, menjauhi larangan-larangannya, bersyukur. Oke, sebelum kakak tutup, kakak punya aktivitas nih. Kalian sudah siapin kan kertas origaminya? Nah, nanti ikutin langkah-langkah kakak ya. Pertama-tama kita ambil kertas origami dulu ya. Nah, habis itu kita lipat di satu sisinya. Gini, udah? Kalau sudah, kita buka lagi, kita lipat lagi. Ya. Nah, sudah lipat dua sisinya, kita buka begini, kita lipat yang seperti ini. Ya. Sudah lipat seperti ini, bawahnya juga dilipat juga. Nah, setelah jadi seperti ini, ya, kita buat segitiga. Jadinya seperti ini ya. Ininya di depan. Nah, ininya di segitiganya begini. Ini juga sama. Kita buat segitiga. Nah, sudah jadi seperti ini belum? Kakak tungguin. Sudah belum? Kalau sudah, oke, sudah ya. Nah, posisinya ngambil seperti ini, kita lipat ke bawah yang bagian ininya. Nah, ininya ya. Kakak kasih lihat ya. Ininya dilipat. Dilipat seperti ini. Dibagi jadi dua. Nah, sudah? Kalau sudah, ini dikatasin. Nah, dibuat seperti ini. Sudah adik-adik? Sudah seperti ini? Kalau sudah seperti ini, yang ini ditekuk. Yang sini juga ditekuk. Sudah ya? Kalau sudah seperti ini, sama nggak? Coba lihat dulu. Nah, kalau sudah sama, ini kan masih kotak nih. Kita bentuk jadi love. Nah, selesai. Sudah belum? Jadi nggak? Apa salah-salah nih? Kalau sudah, kita mau berdoa. Ya, ambil sikap doa yang baik-baik. Doa yang baik ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Kau merelakan nyawamu di kayu salib Tuhan demi menyelamatkan kami Tuhan anak-anak. Tuhan, ampuni Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan, kalau masih lupa akan Engkau Tuhan. Kami masih menghabiskan waktu dengan dunia kami sendiri Tuhan. Kami asik main game, nonton film, bahkan bermain bersama teman-teman, tapi kami lupa akan Engkau Tuhan. Kami mau berjanji Tuhan, kami mau meluangkan waktu kami Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau baca firman, kami mau taat akan perintah dari orang tua kami Tuhan. Kami tidak mau melawan Tuhan. Orang tua kami tidak mau membentak, menyuruh-nyuruh. Tuhan, ampuni kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat Indonesia Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan seluruh dunia mengalami pandemi corona Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau Tuhan memberikan berkat buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu buat bangsa Indonesia ini Tuhan, rancangan damai sejahtera Tuhan, rancangan yang luar biasa indah Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan juga Tuhan,
Kami percaya juga Tuhan Kau memberikan kesembuhan buat penderita-penderita penyakit corona ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini mengalami kesusahan yang sangat-sangat Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya juga Tuhan, Engkau akan menjaga bangsa Indonesia ini lepas dari masalah ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau Tuhan, hari-hari kami menjadi hari-hari yang normal Tuhan. Kami mau berkumpul bersama orang-orang seiman di gereja Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Seperti hari-hari yang kemarin-kemarin Tuhan, yang kami percaya Tuhan, kami mau seperti itu Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan, buat keluarga, buat orang-orang Tuhan, yang mengenal Engkau, yang mengalami Tuhan kesulitan ekonomi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan anak-anak-Mu di sini Tuhan, bahwa Engkau Tuhan akan memberkati, Engkau akan menuntun Tuhan keluar dari masalah kesulitan ekonomi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu mengalir Tuhan. Kau akan menuntun kami keluar dari permasalahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau begitu baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala hal yang terjadi atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua ini Tuhan kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan rancangan-Mu Tuhan, yang kami percaya itu rancangan yang paling sempurna Tuhan. Rancangan yang indah pada waktunya Tuhan. Kami semua percaya itu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana? Udah merasakan sukacita hari ini, amin? Kak Yunita sebentar mau ngumumin buat minggu depan. Jangan lupa ya, seperti biasa kita akan ada ibadah sekolah minggu secara online. Yang kedua, kalian pasti udah nunggu-nunggu nih ya, siapa pemenang dari lomba kemarin. Gak nunggu lama lagi, Kak Yunita akan ngumumin ya. Sebentar, tunggu Kak Yunita ambil contekan dulu. Yang pertama, Kak Yunita mau kasih tahu dulu buat kriteria dalam penilaian ya. Jadi buat yang menghias telur bersama orang tua, yaitu buat kelas kecil, Joy dan Happy. Yang pertama, penilaiannya adalah kontribusi anak. Yang kedua, kontribusi orang tua. Yang ketiga, ketentuan persyaratan. Dan yang terakhir, kreativitas. Terus yang kedua, untuk lomba menghias telur kelas Love dan Sun, penilaiannya yaitu kreativitas, syarat dan ketentuan, tema, dan kerapihan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu menulis surat cinta untuk Tuhan. Penilaian yang pertama yaitu isi suratnya, yang kedua kerapihannya, yang ketiga kreativitasnya, dan yang terakhir juga ketentuan persyaratan. Oke, buat adik-adik nanti nih yang Kak Yunita umumin, yang gak dapat juara 1, 2, ataupun 3, jangan sedih ya, kalian tetap dapat hadiah kok, meskipun gak dapat pialanya. Jadi harus tetap sukacita ya. Yuk, oke, tanpa menunggu lama lagi, pertama buat lomba menghias telur bersama orang tua. Juara ketiga dengan nilai atau poin 2450 dimenangkan oleh Arjuna. Ya. Yang kedua dengan nilai 2550 dimenangkan oleh Chloe. Dan yang pertama, juara pertama kita adalah Rafa dengan poin 2650. Shalom guys, aku mau buat telur pasca. Lem, hiasan, warna makanan,
teman-teman. Kalau celupin telurnya di pewarna sampai telurnya berwarna. Tempelin matanya di telur. Kayak gini nih. Buat matanya pakai spidol. Sudah jadi deh. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Yeay. Oke, Kak Yunita umumin lagi. Selanjutnya, juara menghias telur untuk kelas Love dan Sun. Juara ketiganya dengan penilaian poin 2400 dimenangkan oleh Erik. Juara keduanya dengan poin 2490 dimenangkan oleh Tian. Dan yang terakhir yang untuk juara pertama kita dengan poin 2820 dimenangkan oleh Neta. Oke, dan yang terakhir buat juara menulis surat cinta untuk Tuhan, yaitu juara ketiganya dengan poin 2600 dimenangkan oleh Cornelia. Juara keduanya dengan poin 2850 dimenangkan oleh Jojo. Tuhan, ternyata benar ya. Setiap yang terjadi itu bukan tanpa ada alasan, tetapi ada alasan. Bodohnya, kami selalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Seolah tiap masalah yang tidak kami ingini adalah bentuk ketidakadilan hidup. Seperti yang dunia sedang hadapi sekarang. Sampai pada akhirnya virus corona melanda dunia. Kami percaya ada rencana-Mu yang indah di balik semua ini. Lalu, mau tidak mau, harus mengakui ternyata Tuhan sungguh baik. Dan yang terakhir, juara pertama dengan poin 3000 dimenangkan oleh Iron. Oke, beri kemuliaan dulu dong, beri tepuk tangan. Pasti adik-adik di rumah senang kan yang dapat juara. Oke, sebelum menutup video kali ini, ibadah hari ini, Kak Yunita juga mau ngomongin buat juri-juri yang telah menilai, membantu kakak-kakak sekolah minggu menilai hasil karya adik-adik. Yang pertama, untuk lomba menghias telur bersama orang tua, jurinya itu adalah Ibu Agustina Duha, Kak Pingping, dan Kak Erlin. Untuk lomba menghias telur yang kelas Sun dan Love, yaitu Kak Yuli, Kak Emil, dan Kak Yulika. Dan yang terakhir, untuk juri menulis surat cinta untuk Tuhan, yaitu Kak Yuri, Karina, dan Kak Yunita. Oke, itu aja pengumumannya. Oh ya, terakhir deh lupa Kak Yunita. Buat pengambilan hadiahnya, buat yang juara-juara ini yang dapat piala, nanti akan dikirimkan oleh dari sekolah minggu. Jadi nanti buat mama-mama atau adik-adik bisa langsung kirim alamatnya ya lewat DM Instagram ke Abilayur buat hadiah apresiasi atau hadiah hiburan yang adik-adik yang gak dapat juara 1, 2, ataupun 3. Untuk pengambilan hadiahnya, adik-adik atau mama-mama bisa hubungin Kak Yunita ya. Nanti akan dijelaskan secara teknisnya gimana cara pengambilan hadiahnya. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!